Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan membahas tentang materi invest ya. Harapannya kalian melalui pembelajaran ini kalian bisa menguasai materi terkait invest. Nah, di sini akan saya jelaskan terkait konsep apa sih sebenarnya invest itu. Ya, invest itu sendiri itu bermakna artinya balikan. Balikan. Ya. Jadi jika A sama dengan B, maka balikannya B sama dengan A. Nah, itu adalah prinsip dari invest itu sendiri. Oh ya, terkait konsepnya gini. Misalkan ada sebuah himpunan A, ini ada himpunan A ya. Kemudian dia memetakan ke B menggunakan fungsi fx. Maka inverse-nya adalah pemetaan dari B menuju A. Nah, namanya F inverse. Penulisannya seperti ini. Seperti ini ya. F inverse X. Nulisnya F pangkat min 1 X, tapi jangan dibaca pangkat. Ini bacanya F inverse X. Nah, inverse ini artinya balikan. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa awalnya fx sama dengan sesuatu, maka inverse-nya adalah f inverse, nanti hasilnya sama dengan sesuatu. Nah, itu prinsip dari inverse. Bagaimana langkah-langkah pengerjaannya? Langkah-langkah pengerjaannya seperti ini. Langkah yang pertama, kita dimisalkan fx itu sama dengan y. Jadi fx-nya kita ganti dengan y. Kemudian setelah udah menjadi fx-nya sudah menjadi y, kita buat persamaan itu menjadi x sama dengan suatu. Kemudian ganti yang ketiga, ganti y dengan variabel x. Nah, misalkan saya ingin mencontohkan satu soal di sini ya. Nah, misalnya di sini ada sebuah fungsi fx sama dengan 2x plus 1. Kemudian ditanya f inverse x-nya berapa. Nah, bagaimana langkah-langkah pengerjaannya? Nah, kita tuliskan dulu fungsi awalnya dulu. Fungsi awalnya adalah fx sama dengan 2x plus 1. Oke. Langkah yang kedua, bagaimana langkah yang kedua? Ubah fx menjadi y. Y sama dengan 2x plus 1. Langkah yang ketiga, kita mau mengubah menjadi x sama dengan, makanya bagaimana? X harus dijadikan sendiri, tidak boleh bersama dengan konstanta atau variabel yang lain. Oke, langkah pertama, kita pindahkan 1 ke kiri. Maka persamaannya menjadi y kurangi 1 sama dengan 2x. Setelah itu, maka bisa kita tuliskan y kurangi 1 per 2 itu sama dengan x. Nah, 2 dari mana? Ini kan perkalian, pindah ruas dia jadi membagi. Sehingga kesimpulannya kita peroleh ini sudah jadi sendiri ya, x-nya sudah sendirian. Maka x ini kita ganti jadi f inverse x. F inverse x-nya sama dengan, nah, variabel y-nya ini kan x sama dengan variabel y yang kiri ini kita ganti dengan x, jadinya x min 1 per 2. Nah, seperti itu. Nah, materi 1 selesai. Kita lanjut ke materi yang kedua. Materi yang kedua menentukan inverse fungsi komposisi. Nah, saya jelaskan dulu konsep utamanya dulu. Nah, inverse komposisi itu memetakan dari himpunan A. Dia dipetakan ke himpunan B melalui fx, kemudian dipetakan lagi ke himpunan C melalui gx. Nah, jadi urutannya
urutannya yang fx dulu, awal A ke B itu fx, kemudian dari B ke C itu melalui G, maka penulisannya adalah G bundaran fx kurung tutup ya, dalam artian yang di belakang yang terlebih dahulu dikerjakan, sehingga bisa kita tuliskan dalam fungsi komposisinya sebagai G bundaran f x. Nah ini kan GF, G bundaran GF jadinya G bundaran fx. Nah bagaimana dengan inverse-nya itu sendiri? Inverse-nya itu sendiri awalnya sesuatu yang tidak tahu di sini, dipetakan ke dari C dipetakan ke B melalui fungsi ini G inverse, kemudian dari B dipetakan lagi ke A melalui fungsi ini. Kenapa saya tuliskan inverse? Karena tadi kalau yang atas B ke C Gx, ini Gx, yang ini adalah G inverse X. Kalau yang dari sini ke sini adalah Fx, maka dari ini ke sini adalah F inverse X. Nah, penulisannya bagaimana? Ini yang kita tulis pertama kali adalah fungsi awal dulu dari C ke B. C ke B adalah G inverse, maka kita tuliskan G inverse. Kemudian kita kasih kurung. Setelah itu baru dari sini ke sini itu menggunakan F inverse. F inverse G inverse X gitu ya. Nah ini jika ditulis dalam fungsi komposisi penulisannya jadi seperti ini. F bundaran G, F inverse bundaran F inverse bundaran G inverse jadinya F inverse bundaran G inverse X. Oke. Dari dua ini kita peroleh ini sama ini ya. Kita peroleh G bundaran F inverse X inverse dari si ini itu sama dengan F inverse bundaran G inverse. Ingat ya, ini pengerjaannya kalau ini dari F ke G, tapi kalau di inverse dibalik, F inverse bundaran G inverse jika dia di inversekan. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal untuk fungsi komposisi. Nah ini ada soal ditanyakan di sini ada fungsi yang pertama F inverse X, di sini ada G inverse X. Nah disuruh nyari G bundaran F inverse X. Oke, kita tulis dulu G bundaran F inverse nya dulu. G bundaran F inverse X itu sama dengan, ingat kalau di inverse penulisannya dari yang belakang dulu baru yang ke penulisannya ya benar, penulisannya dari F kemudian G ya, F inverse bundaran G inverse, ini inverse ya, penulisannya pangkat min 1 X. Nah ini jadinya bagaimana? Jadinya F inverse kurung buka G inverse X. Nah ingat kemarin materi komposisi pengerjaannya dari belakang dulu, kita masukkan G inverse, F inverse nya tetap F inverse F inverse ya. Yuk ini kita substitusikan. Nah ini ya, kita substitusikan jadinya X kuadrat. Oke, setelah itu X kuadrat ini kita substitusikan ke ini, kita tulis dulu 2 kurung buka X nya kosongi dulu ditambah 1. Nah ini diganti dengan X kuadrat.
nanti dengan X kuadrat. Ya, X kuadrat ya. Maka persamaannya menjadi diperoleh G bundaran F inverse dari X-nya itu sama dengan 2X kuadrat plus 1. Oke, selesai. Terima kasih materi untuk hari ini. Semoga anak-anak paham. Jika nanti ada yang kurang paham boleh ditanyakan di WA ya. Terima kasih. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.